Perang Mu'tah. Pertempuran Mu'tah terjadi 8 Hijriah. Sebab dari pertempuran Mu'tah, nama suatu daerah yang terkenal dan terletak di perbatasan negeri Syam dan Jazirah Yordania sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirimkan utusannya kepada para raja dan penguasa dunia pada masa perdamaian Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka untuk masuk Islam. Di antara utusan yang dikirim Nabi ke negeri Romawi adalah Al-Harith bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu. Ia membawa surat Rasulullah kepada Heraklius, raja Romawi di negeri Syam. Ketika ia singgah di Mu'tah, ia dihadang oleh Surabil bin Amru Al-Ghassani, salah seorang panglima kaisar Romawi dari suku Gassasinah. Mereka adalah pendukung kaum Nasrani Romawi di Syam. Surabil bertanya kepada Al-Haris, "Di mana Zaid? Apakah kamu utusan Muhammad?" Al-Haris menjawab, "Ya." Surabil kemudian menangkap dan mengikatnya, lalu merobek-robek surat Rasulullah yang dibawanya, lalu ia membunuhnya. Al-Haris adalah satu-satunya utusan Rasulullah yang dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murka mendengar kabar bahwa utusan telah dibunuh. Karena kebiasaan para raja, pemimpin dan orang terhormat adalah menghormati utusan. Tindakan khianat ini tidak pernah dilakukan oleh satupun kecuali orang-orang Ghassasinah. Mereka adalah orang Arab, tetapi bersekutu dengan musuh-musuh Arab dari orang-orang Nasrani Romawi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan orang-orang Islam untuk keluar memerangi orang-orang Romawi dan Ghassasinah. Pasukan Islam telah bersiap dan mulai berjalan keluar pada hari Jumat tahun 8 Hijriah. Ketika Rasulullah melepas kepergian para panglima perang dan menyerahkan bendera perang, Abdullah bin Rawaha menangis. Maka orang-orang bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Ibnu Rawaha?" Ia menjawab, "Demi Allah, bukan karena aku cinta dunia atau aku cinta kalian. Akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah membacakan firman Allah. Di dalamnya disebutkan neraka, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran Surat Maryam ayat 71. "Aku tidak tahu bagaimana nanti aku memasukinya." Orang-orang berkata, "Semoga Allah bersamamu, membelamu, dan mengembalikanmu kepada kami." Abdullah bin Rawaha menjawab mereka dengan lantunan bait syair. "Tetapi aku memohon kepada Yang Maha Pengasih ampunan dan pukulan menakutkan yang melemparkan buih, atau tusukan dengan tanganku yang panas dan siap dengan belati yang menembut usus dan ulu hati, sampai dikatakan ketika mereka melewati kuburanku, semoga Allah membimbingnya dari pejuang, dan ia telah terbimbing." Rasulullah berwasiat kepada para sahabatnya, "Berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah, janganlah berbuat curang, jangan berlebihan, jangan menyiksa, jangan bunuh anak kecil dan para ahli ibadah." Pasukan Islam berjalan sampai mereka tiba di sebuah desa di negeri Syam yang bernama Ma'an. Mereka mendapatkan kabar bahwa Heraklius telah berada di Ma'ab, di tanah Al-Balqa bersama 100.000 pasukan Romawi. Lalu ikut bergabung bersama mereka 100.000 pasukan dari kabilah-kabilah Arab yang menjadi sekutu mereka, seperti kabilah Lam, Jujam, Bahra, sehingga jumlah keseluruhan pasukan Heraklius adalah 200.000 personil. Pasukan Islam mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah. Sebagian mereka ada yang berkata, "Kita menulis surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kabari beliau tentang jumlah pasukan musuh kita. Barangkali beliau akan menambah pasukan kita, atau barangkali beliau akan memerintahkan kita dengan suatu hal dan kita akan melaksanakannya." Sebagian lain berkata, "Kalian telah menginjakkan kaki dalam negeri ini dan kalian telah menakuti penduduknya. Tidak ada suatu pun yang menyamai keselamatan." Abdullah bin Rawaha terdiam. Maka Zaid bertanya kepadanya tentang pendapatnya. Ia menjawab, "Wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian tidak suka adalah yang kalian tuju. Ketika kalian keluar, kalian mencari mati syahid. Kita tidak memerangi orang-orang karena jumlah senjatanya dan banyaknya. Kita tidak memerangi mereka kecuali karena agama ini yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Maka majulah, kalian hanya satu dari dua pilihan terbaik.
menang atau mati syahid. Orang-orang berkata, demi Allah, Abdullah bin Rawaha memang benar. Kemudian mereka terus berjalan sampai mereka mendekati Al-Balqa. Mereka disambut pasukan Heraklius yang merupakan gabungan dari pasukan Romawi dan Arab di sebuah desa yang bernama Masyarif. Pasukan musuh mulai mendekat, sementara pasukan Islam berlindung di desa yang bernama Mu'tah atau pada saat itu dinamakan Al-Karak. Pasukan Islam bersatu di sana dan bersiap-siap untuk berperang. Pasukan sayap kanan di bawah komando Qutbah bin Qatadah, seorang dari Bani Uzra. Pasukan sayap kiri di bawah komando seorang dari kaum Ansar yang bernama Ubadah bin Malik. Dua pasukan akhirnya bertemu dan terjadilah pertempuran yang sengit antara dua belah pihak. Panglima pasukan Islam yang pertama terbunuh adalah Zaid bin Haritha dalam kondisi maju ke depan. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengambil bendera dengan tangan kanannya menggantikan posisi Zaid. Ja'far melantunkan bait-bait Sayyid. Aduhai surga dan kedekatannya, indah dan sejuk minumannya. Orang Romawi telah dekat siksanya, mereka kafir dan jauh nasabnya. Jika aku menemuinya, aku akan memukulnya. Tangan Ja'far terputus, lalu ia mengambil bendera dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun putus, lalu ia meletakkan dalam pangkuannya sampai ia gugur di medan perang. Kemudian Abdullah bin Rawaha mengambil bendera dan maju menaiki kudanya sambil berbicara dengan dirinya sendiri dan berkata, melantunkan bait syair, kamu telah bersumpah wahai jiwa, kamu akan turun atau kamu akan tidak senang jika orang-orang menarik diri. Aku tidak mau melihat kamu tidak suka surga. Telah lama aku menunggu ketenanganku. Kamu bukanlah apa-apa melainkan nutfah dalam raga. Ia juga berkata, wahai jiwa, jika kamu tidak terbunuh atau mati, ini merpati maut telah dimasukkan. Apa yang kamu inginkan telah diberikan. Jika kamu melakukan perbuatan mereka, kamu akan ditunjukkan. Ketika ia turun, anak pamannya datang membawa sepotong daging dan berkata, makanlah ini untuk mengganjal perutmu. Kamu telah mengalami apa yang kamu alami hari ini. Kemudian ia mengambilnya dan melahapnya. Lalu ia mendengar suara orang-orang bergelut dalam pertempuran. Maka ia berkata pada dirinya, dan kamu masih berada di dunia? Kemudian ia melemparkan daging dari tangannya dan mengambil pedangnya. Lalu ia maju ke depan melanjutkan berperang sampai gugur di medan perang. Kemudian Thabit bin Arqam bin Thalabah al-Ansari mengambil bendera dan berkata, wahai kaum muslimin, berlindunglah kalian kepada seorang dari kalian. Mereka berkata kepada kamu. Ia berkata, aku tidak bisa. Maka orang-orang berlindung kepada Khalid bin Walid. Allah melalui wahyu mengabari Rasulullah kejadian perang ini. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengabarkan berita gugurnya Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawaha kepada para sahabatnya. Sebelum kabar gugurnya mereka bertiga kepada para sahabat, Rasulullah bersabda, Zaid mengambil bendera lalu ia gugur. Kemudian diambil oleh Ja'far lalu ia juga gugur. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Ibnu Rawaha. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawaha lalu ia juga gugur. Kedua mata Nabi meneteskan air mata sampai bendera diambil oleh Khalid bin Al-Walid sehingga Allah menurunkan kemenangan kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Setelah Khalid mengambil komando pasukan, ia ingin menyelamatkan pasukan Islam dengan taktik yang bisa mempertahankan eksistensinya dan menjaga pamornya. Khalid mendapat solusi dengan menarik mundur pasukan setelah menakut-nakuti pasukan musuh dan mengelabui mereka dengan datangnya bala tentara baru yang dikirim. Khalid terus bertahan sampai malam hari dan menggunakan kesempatan gelapnya malam untuk menyerang pusat-pusat pasukan musuh. Khalid merombak formasi sayap kiri menjadi kanan dan sayap kanan menjadi kiri, pasukan depan menjadi belakang dan sebaliknya. Khalid meminta pasukan Islam berkuda untuk membuat debu bertebaran dan suara detak kaki kuda yang keras sehingga pasukan Romawi mengira pasukan Islam telah mendapat bala bantuan dan semangat mereka menjadi kendur. Pasukan Islam menyerang pasukan musuh dengan gencarnya sampai Khalid berkata, pada perang Mu'tah tanganku terkena 9 bilah pedang sehingga tidak ada yang tersisa dari tanganku yang terkena pedang kecuali sebesar mata pedang Yaman. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah adegan perang Mu'tah. Lalu Rasulullah memberitahukannya kepada para sahabatnya. Rasulullah berseru kepada orang-orang, ayo kita salat berjamaah. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar sementara dua matanya meneteskan air mata dan beliau bersabda, wahai manusia, telah dibuka pintu kebaikan. Nabi mengulanginya 3 kali. Aku kabari kalian tentang pasukan kalian yang sedang berperang ini.
mereka telah bergerak dan bertemu dengan musuh. Zaid telah gugur sebagai syahid, maka mintalah ampunan untuknya. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengambil bendera, lalu ia gugur sebagai syahid, maka mintalah ampunan untuknya. Kemudian Abdullah bin Ibnu Rawaha mengambil bendera dan terus bertahan sampai ia gugur sebagai syahid, maka mintalah ampunan untuknya. Kemudian Khalid bin Walid mengambil bendera dan ia bukan salah seorang panglima perang. Ia adalah pemimpin dirinya sendiri, tapi ia adalah pedang Allah yang kembali dengan membawa kemenangan. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian Khalid bin Al-Walid mengambil bendera. Ia adalah sebaik-baik hamba Allah, saudara dalam keluarga, pedang Allah yang dihunus untuk memerangi orang-orang kafir dan munafik tanpa harus menjadi panglima sampai Allah menurunkan kemenangan atas mereka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah berdoa, "Ya Allah, sungguhnya Khalid adalah pedang dari pedang-pedangmu, maka tolonglah ia." Sejak itulah Khalid dijuluki sebagai pedang Allah atau Saifullah.